Ketika Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, yaitu Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, Alkitab mengatakan sungguh amat baik. Manusia dicipta sungguh amat baik, artinya manusia dicipta dalam keadaan yang sempurna. Kesempurnaan itulah yang membuat manusia punya hubungan yang begitu dekat, yang begitu manis dengan Allah, begitu intim dengan Allah. Tetapi rupanya keintiman ini tidak berlangsung lama ketika iblis masuk dalam kehidupan manusia, menggoda manusia, dan dampaknya manusia lebih mengikuti kemauan iblis daripada kemauan Tuhan. Manusia yang suci, bersih, saudara, yang tidak bernoda, tidak beraib, tidak ada dosa di dalamnya, sempurna. Tapi karena mereka mengikuti kemauan iblis, mereka lebih mengikuti kehendak iblis daripada kehendak Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara sekalian? Yang terjadi ketika manusia lebih mengikuti kemauan iblis, dampaknya adalah manusia kehilangan yang namanya kesucian. Manusia hilang kesuciannya. Kekudusan menjadi sirna. Dan yang terjadi, saudara, manusia menjadi hidup di dalam apa? Ketika manusia kehilangan yang namanya kekudusan, kesucian, mereka lebih suka mengikuti iblis daripada mengikuti kehendak Allah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia hidup dalam kegelapan. Manusia hidup dalam apa yang disebut dengan kegelapan. Karena manusia lebih mengikuti roh kegelapan daripada mengikuti roh terang. Semua manusia menjadi berdosa. Semua keturunan Adam, keturunan Hawa menjadi berdosa. Siapapun manusianya, kalau dia keturunan Adam, berdosa. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Kasihnya tidak pernah berakhir, kasihnya tidak berhenti. Dia tetap mencintai dan mengasihi manusia. Nah, pertanyaannya bagaimana agar yang gelap ini kembali menjadi putih? Bagaimana yang gelap ini kita hilangkan, kita lenyapkan, saudara? Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Gelap ini harus dilenyapkan, saudara. Gelap ini harus kita singkirkan. Singkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Siapa yang bisa menyingkirkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah. Siapa yang bisa mengubah kegelapan kembali menjadi terang? Hitam kembali menjadi putih? Siapa yang bisa mengubah noda kembali menjadi bersih? Tidak lain dan tidak bukan adalah siapa, saudara? Darah Kristus. Ya. Darah Kristus. Hanya darah Kristus, saudara, yang bisa mengubah dari hitam kembali menjadi putih. Darah Kristus dicurahkan di kayu salib sebagai bukti kasih Allah, sebagai bukti cinta Allah yang tidak pernah berakhir. Kristus mau mencurahkan darahnya untuk membuat manusia yang hidup dalam kegelapan kembali menjadi putih bersih. Itu semua adalah karena cinta kasihnya yang ajaib. Cinta kasihnya yang agung, yaitu kasih Kristus kepada saudara dan saya. Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Hanya dengan penumpahan darah Kristus, dosa kita ditebus. Dosa kita diampuni. Dan ketika darah Kristus dicurahkan dalam hidup kita, saudara sekalian, darah Kristus dicurahkan dalam hidup kita,
Maka yang terjadi adalah apa, saudara? Yang terjadi apa? Kembali kita menjadi putih, bersih. Ketika kita beriman, ketika kita percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam hidup kita, saudara sekalian, Kristus menyucikan dan menguduskan kita. Sehingga Alkitab mengatakan, kita memiliki status sebagai orang-orang kudus. Atau orang-orang yang memang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Tapi nggak sampai di situ, saudara sekalian. Sebagai orang yang sudah dikuduskan dalam Kristus, kita harus terus bertumbuh. Kita harus terus bertumbuh dan bertambah di dalam pengenalan akan Kristus. Kita harus semakin hari semakin bertumbuh. Seperti tanaman yang hijau, saudara sekalian. Tanaman yang hijau royo-royo. Dan kita semakin hari semakin berbuah. Menjadi berkat bagi dunia ini. Puji Tuhan, saudara. Kasih Kristus mengubah kita. Dari kegelapan kepada terang, dari hitam kepada putih. Dan puji Tuhan, sekarang kita menjadi manusia yang terus berbuah-buah. Hijau inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dia mengubah kita dari hitam kembali menjadi putih, supaya hidup kita berbuah menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati.